Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Pelusin Kijalu. Di sini contoh soal yang Pak berikan untuk apa saya belajar musik. Jadi, saya belajar musik bagi saya bukan hanya mengenali memahami nada, ritme, harmoni atau teknik memainkan sebuah instrumen. Harmoni atau teknik memainkan sebuah instrumen, musik adalah ruang tempat saya membangun diri, mengelola emosi, menatah pikiran dan menemukan hubungan yang lebih jujur membuat saya terus belajar musik dan setiap alasan itu seiring waktu. Dalam refleksi ini, saya ingin mengurai secara mendalam makna yang saya temukan dalam pembelajaran belajar musik. Bagaimana musik membentuk kepribadian saya, serta apa yang ingin saya capai melalui proses pembelajaran ini. Yang kedua, yang pertama, saya belajar musik karena musik adalah ekspresi yang paling jujur. Dalam dunia sering memaksa seluruh orang untuk terlihat baik-baik saja. Musik memberikan ruangan mengatakan apa saja, tempat harus melalui kata-kata ketika saya memainkan sebuah melodi. Saya merasakan bahwa setiap nada bisa menjadi reportasi emosi yang selama ini tidak bisa saya ucapkan selama ini. Secara langsung, ada saat-saat di mana kata-kata terlalu sempit untuk memuat apa yang saya rasakan, entah itu sedih, marah, ragu, bahagia, atau pengharapan. Musik hadir sebagai bahasa alternatif yang jauh lebih luas dan bebas. Melalui musik, saya bisa membagikan proses paling personal saya tanpa harus merasa takut dihakimi, dan dari saya belajar bahwa musik bukan hanya seni tetapi juga sarana untuk mengenal diri sendiri secara mendalam. Yang kedua, saya belajar musik karena musik mengajari disiplin dan ketekunan. Proses latihan yang terus-menerus membuat saya sadar bahwa tidak ada kemampuan yang muncul secara instan. Setiap nada yang dimainkan dengan baik, setiap teknik yang disukai, setiap lagu yang dipahami, semuanya adalah hasil dari proses panjang yang membutuhkan kesabaran. Dalam musik, keselarasan bahkan alasan utama melahirkan tanda bahwa masih ada bagian yang perlu diperbaiki. Ritme latihan yang konsisten membentuk karakter saya untuk lebih sabar, teliti, dan bertanggung jawab. Bahkan kebiasaan berlatihan musik membuat saya belajar mengatur waktu dengan lebih baik dan menghargai proses kecil apapun. Saya menyadari bahwa nilai-nilai ini bukan hanya berguna dalam musik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, saya belajar musik karena musik membuka cara pandang baru terhadap dunia. Ketika memahami teori musik, saya menyadari harmoni yang indah tidak cipta dari nada yang sama, tetapi dari perbedaan nada yang saling melengkapi. Dari inilah saya belajar dari perbedaan adalah sesuatu yang harus diterima dan dihargai. Yang keempat, saya belajar musik karena musik mampu membangun hubungan dan kebersamaan. Ketika memahami musik bersama orang lain, saya belajar tentang kerjasama, saling mendengarkan, dan menyesuaikan diri. Musik mengajar bahwa untuk menghasilkan harmoni, setiap orang harus menemukan pernyataannya masing-masing. Tidak boleh mendemonisasi, tetapi juga tidak boleh menghilang. Pengalaman bermain dalam kelompok membentuk saya memahami arti empati, yaitu kemampuan untuk mendengar orang lain agar keseluruhan permainan menjadi seimbang. Saya merasakan bahwa musik menyatakan orang yang sebawanya asing dan menciptakan ikatan tanpa perlu banyak kata-kata. Itulah yang membuat musik terasa begitu manusiawi dan universal. Yang kelima,
Saya belajar musik karena musik membuat hidup lebih bermakna. Musik hadir dalam setiap suasana. Saat senang, musik memberikan energi. Saat sedih, musik memberikan pelukan. Saat bingung, musik memberikan ketenangan. Musik juga memberikan ruangan untuk berimajinasi kreatif dan bebas menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Ada rasa bangga dan bahagia terhadap yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Musik menjadi tempat bagi saya untuk merayakan diri sendiri, mengatasi tekanan, dan menemukan ketika saya merasa lelah. Dengan kata lain, musik membantu saya menjadi pribadi yang lebih sabar secara emosional dan spiritual. Keenam, saya belajar musik karena saya memiliki harapan yang ingin saya capai melalui musik. Saya ingin musik menjadi sebagian dari masa depan saya, entah sebagai pendidik, performer, rager, dan cipta lagu, atau seseorang yang menggunakan musik untuk mengekspresi orang lain. Saya ingin musik yang saya pelajari bukan hanya berhenti pada diri saya, tetapi bisa berkembang untuk orang lain. Saya juga di sini yang belum terlalu paham di bagian ini kan saya ambil di bagian mayor piano, tapi saya belum terlalu paham karena mungkin penjarian saya belum lancar dan masih kaku. Disitulah lemahnya saya untuk belum terlalu tahu untuk memainkan piano. Tapi saya berusaha untuk kedepannya saya akan menunjukkan bahwa saya bisa kepada guru piano. Baik, itu saja tentang untuk apa saya belajar musik. Waktu selebihnya saya akan menjelaskan materi yang saya sudah buat saya telah membuatnya ke mind mapping. Jadi waktu selanjutnya saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat. Karena saya sudah menjelaskan materi yang saya buat tadi, sekarang kita masuk ke mind mapping. Oke, di mind mapping ini kita dibagi lagi ke beberapa bagian materi yang saya jelaskan tadi. Ada bagian dari tujuan, ada evaluasi, ada juga materi, dan ada juga proses. Jadi yang pertama yang saya buat di bagian tujuan dari materi yang saya buat itu, yang pertama satu, memahami alasan pribadi belajar musik. Jadi setiap kita belajar musik itu kita harus mempunyai alasan. Contohnya saya punya alasan saya belajar musik karena saya ingin menjadi sebuah guru musik, terus bisa menjadi sebuah organis di gereja. Yang kedua, menggali makna emosional dan ekspresif. Ada yang ketiga, menyadari dampak musik terhadap karakter. Yang keempat, mengidentifikasi nilai kehidupan dari musik. Yang kelima, menetapkan cita-cita dan arahan masa depan dalam musik. Itu bagian dari tujuan yang materi yang sudah saya buat tadi. Yang kedua, kita masuk di bagian evaluasi dari materi tadi. Yang pertama, musik membantu ekspresi emosi. Yang kedua, disiplin dan ketekunan meningkatkan melalui latihan. Yang ketiga, muncul kemampuan kerjasama dalam bermain musik kelompok. Yang keempat, kepekaan dan empati dan berkembang. Yang kelima, masih perlu peningkatan teknik dan teori musik. Yang keenam, musik memberi pengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari. Oke, ini bagian dari evaluasi materi yang saya jelaskan tadi. Kita masuk di bagian materi. Materi tadi, ya, yang ketiga materi. Yang pertama, musik sebagai bahasa ekspresi. Yang kedua, teknik latihan dan kedisiplinan. Yang ketiga, teori musik, nada. Di teori musik ada nada, harmoni, dan ritme. Yang keempat, ada kerjasama musikal dalam ansambel. Yang kelima, nilai hidup, sumber kreatif, dan empati. Yang keenam, tujuan pembelajaran musik untuk masa depan. Oke, kita masuk di yang keempat. Yang keempat itu proses dari materi yang saya sudah paparkan tadi. Yang pertama itu mengamati dan merasakan pengalaman belajar musik. Yang kedua, menganalisis emosi yang muncul saat bermain. Yang ketiga, menghubungkan musik dengan nilai hidup. Yang keempat, menilai perkembangan dari diri secara bertahap. Yang kelima, menentukan tujuan baru dalam belajar. Yang keenam, menyimpulkan makna musik dalam kehidupan. Ini bagian mapping dari
materi yang sudah jelaskan, ini bagian yang pertama. Sekarang kita akan masuk di materi yang kedua, yaitu tentang tokoh-tokoh musik. Oke, baik. Tadi saya sudah omong, kita masuk di bagian tokoh-tokoh musik. Yang pertama, terdapat 4 tokoh musik. Yang pertama, Dalker, yang kedua Mozart, yang kedua Suzuki, yang ketiga ada Mozart, yang keempat Ludwig. Baik, kita menjelaskan sesuatu. Yang pertama di bagian Dalker. Jadi bidang yang Dalker apa itu di bagian prodi musik. Konsep utama dari Dalker yaitu untuk belajar musik melalui gerak tubuh kita. Yang kedua, kita masuk di kontribus. Yang pertama, dia dibagi lagi ke beberapa bagian, yaitu di bagian dua bagian. Yang pertama, mengembangkan metode pembelajaran ritme dengan gerakan tubuh kita. Yang kedua, mempengaruhi pendidikan musik dengan terapi dan musik dalam bermusik. Yang ketiga, ada fokus, ada ritme, koordinasi, ada yang ketiga ekspresi fisik. Oke, itu bagian dari Dalker. Yang kedua, kita masuk di Suzuki. Konsep inti yang Suzuki buat itu, yang pertama, semua anak bisa belajar musik. Yang kedua, belajar musik seperti belajar bahasa. Yang ketiga, itu kita harus mendengar, meniru, dan mengulang kembali. Yang kedua, itu Suzuki membuat prinsip pembelajaran. Mulai dari usia dini, latihan berulang, lingkungan positif, fokus pada pendengar terlebih dahulu. Yang kelima, kemajuan sesuai kemampuan anak. Adapun tujuan dari pendidikan Suzuki. Yang ketiga, pembentukan karakter baik melalui musik. Yang kedua, bukan hanya menghasilkan pemain musik yang hebat. Oke, kita masuk di Ludwig. Yang keempat, Ludwig. Mozart adalah jenis jati. Misalnya dianggap sempurna dalam bentuk dan emosi. Yang ketiga, keunggulan. Kejernihan struktur musik. Yang kedua, keseimbangan antara teknik dan ekspresi. Yang ketiga, kemampuan melodik yang luar biasa. Yang keempat, belajar gaya klasik. Mozart untuk dasar komposisi. Yang keempat, kesimpulan. Mode kesimpulan musik klasik. Yang terakhir, karyanya tetap menjadi standar belajar bagi koperasi. Oke, itu saja bagian dari tokoh-tokoh musik. Jadi, itu saja hasil kerja saya selama ini. Waktu dan kurangnya saya kembalikan kepada Pak Pengampu mata kuliah. Jadi saya atas nama Polsnikib Jalu pamit mengundurkan diri. Terima kasih.